Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sallim. Baik. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pertemuan kita atau materi kita pada kesempatan kali ini. Kita masih membahas tentang masalah i'tikaf. Kita masuk sekarang pada zamanul i'tikaf, waktu atau kapan dilakukannya i'tikaf dan waktunya itu berapa, zaman itu berapa lama. Kalau waktu berarti kapan i'tikaf itu dilaksanakan. Tip. Al-muksu fil masjid miqdaran minaz zaman huwa ruknul i'tikaf. Berdiam diri di masjid miqdaran minaz zaman, beberapa waktu, huwa rukun i'tikaf, itu adalah rukun dari i'tikaf. Jadi berdiam diri di masjid selama beberapa waktu itu adalah rukun dari i'tikaf. Kalau tidak ada itu maka tidak dinamakan dengan i'tikaf. Falau lam yaqa al-muksu fil masjid lam yanaqid al-i'tikaf. Kalau belum terjadi yang namanya muksu, bertempat berdiam diri di dalam masjid, lam yanaqid al-i'tikaf, maka tidak terkumpul makna i'tikaf itu sendiri. Jadi kalau tidak berdiam diri di masjid, misalnya berdiam diri di bawah pohon, berdiam diri di rumah, atau berdiam diri di lapangan, itu bukan namanya i'tikaf. Jadi i'tikaf hanya berdiam diri di masjid. Selain itu bukan disebut dengan i'tikaf. Wa fi aqalli muddatil i'tikaf khilafun baina ahli ilmi. Kemudian dalam masalah aqalli muddatil i'tikaf, batas waktu minimum untuk beriktikaf, maka di situ ada perbedaan pendapat di kalangan para ahlul ilmi tentang berapa sih waktu minimum seseorang boleh beriktikaf. As-sahih insyaallah taala anna waqtal i'tikaf laisa li aqallihi haddun. Dan yang benar, yang sahih insyaallah, bahwasanya waktu i'tikaf laisa li aqallihi haddun, tidak ada batasan minimumnya. Mau berapapun boleh, mau 5 menit, 10 menit, setengah jam, yang penting dia berniat untuk i'tikaf dan dilakukan di masjid, maka itu termasuk dalam i'tikaf. Fa yasihul i'tikafu miqdaran minaz zaman wa in qalla. Maka i'tikaf itu sah miqdaran minaz zaman jika dilakukan walaupun hanya miqdaran minaz zaman, beberapa waktu, wa in qalla, walaupun sedikit. Ya, tadi 5 menit misalnya atau 3 menit hanya di dalam masjid, tidak mengapa. Illa annal afdal alla yakillal i'tikaf an yawmin aw lailatin. Akan tetapi di sini mu'alif sebutkan bahwasanya yang lebih utama, yang lebih baik, alla yakillal i'tikaf. I'tikaf itu tidak kurang dari 1 hari ataupun 1 malam. Jadi berarti setengah hari. Di sini yang lebih utama adalah setengah hari. Jadi 1 malam suntuk i'tikaf atau 1 siang suntuk i'tikaf, dari subuh sampai maghrib i'tikaf di masjid. Itu yang lebih utama. Tetapi walaupun hanya sebentar, 10 menit, 15 menit, maka tidak mengapa. Kemudian wa afdalu awqatil i'tikaf al-ashrul awakhir min Ramadan, dan waktu yang paling mulia yang digunakan atau waktu paling utama yang digunakan untuk i'tikaf adalah
10 hari terakhir di bulan Ramadan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang terdahulu yang sudah kita sebutkan sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu itu beriktikaf di 10 hari bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa in i'takafa fi ghairi hadzal waqt jaza dzalika. Walaupun seseorang beriktikaf di selain waktu ini, di selain 10 hari terakhir bulan Ramadan, jaza dzalika, maka hal tersebut boleh dilakukan. Nah, kemudian kita masuk ke sekarang mustahabbat al-i'tikaf. Hal-hal yang disunahkan ketika beriktikaf. Yustahabbu lil mu'takif ay yatafarragha lil ibadah. Disunahkan bagi orang yang sedang beriktikaf untuk menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah. Fayaksuru minas shalah wa dzikri wa du'ai wa qiraatil Qur'an wa taubati wal istighfari wa nahwi dzalika minat ta'atil ladzi taqarrabahu ila Allah taala. Maka perbanyaklah atau orang tersebut memperbanyak salat, zikir, doa, baca Quran, taubat dan juga istighfar dan sebagainya yang termasuk dalam perbuatan ketaatan allati taqarrabahu ila Allah taala, yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya apa yang dibolehkan bagi seorang yang sedang beriktikaf? Yang pertama, yubahu lil mu'takif al-khuruj minal masjid lima la budda minhu. Dibolehkan bagi orang yang beriktikaf untuk keluar dari masjid lima la budda minhu, kalau memang dia harus keluar. Memang ada hajat, ada keperluan, dia harus keluar. Contohnya seperti kal khuruj lil akli wasyurbi, seperti keluar dari masjid untuk makan dan minum. Nah, misalnya di masjid tersebut tidak ada yang menyediakan makanan dan minuman, maka dia keluar sendiri cari makan dan minum. Tapi kalau sudah disediakan, ada panitianya yang menyediakan makan dan minum, maka tidak perlu keluar untuk cari makan dan minum atau cari tambahan lauk, tidak perlu. Nah, idza lam yakun lahu man yuhdiruhuma. Kalau tidak ada bagi orang yang mutakif itu lahu man yuhdiruhuma, orang yang menghadirkan huma, itu makanan dan minuman tersebut. Wal khuruj liqada'il hajah wal wudu' minal hadas wal ightisal minal janabah, dan keluar untuk menunaikan hajat, menunaikan keperluan, wal wudu' minal hadas, untuk wudu dari hadas, wal ightisal minal janabah, dan mandi dari junub. Yang kedua, yubahu lahu at-tahaddus ilan nasi fi ma yufid. Nah, dibolehkan bagi dia untuk berbicara, ngobrol dengan manusia, dengan orang lain, fi ma yufid, dalam perkara yang di situ ada faedahnya. Wasu'al an awalihim, dan bertanya tentang keadaan mereka, tetangganya bagaimana, keadaan di rumah bagaimana. Amma tahaddus fi ma la darurata fihi fa innahu yunafi maqsud al-i'tikaf wa ma syuri'a min ajlihi. Adapun berbicara dalam perkara yang tidak ada kepentingannya di situ, tidak ada daruratnya di situ, maka berbicara di situ yunafi maqsud al-i'tikaf, menghilangkan tujuan dari disyariatkannya i'tikaf. Disyariatkan i'tikaf kan hanya untuk beribadah, kata TB dia malah ngobrol dengan yang lainnya yang tidak jelas. Kemudian selanjutnya yang ketiga, yubahu lahu ayazurahu ba'du ahlihi wa aqaribihi. Yubahu lahu ayazurahu ba'du ahlihi wa aqaribihi. Bolehkan bagi dia untuk dikunjungi oleh sebagian keluarganya atau kerabatnya.
wa yatahaddasa ilaihi sa'atan min zamanihi, dan boleh bagi dia untuk berbicara dengan sebagian anggota keluarganya beberapa waktu saja. Wal khuruj min mu'takifihi li taudi'ihim, dan keluar dari tempatnya beriktikaf untuk taudi'ihim, mengantarkan mereka sampai ke rumah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa ataitu lailan fahaddastuhu summa qumtu fanqalabtu faqama ma'i liyakbilani. Itu berdasarkan hadis Safiyah radhiyallahu anha. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang beriktikaf, Safiyah ini mendatangi beliau pada malam hari, kemudian berbincang-bincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah selesai hajatnya, Safiyah berdiri, kemudian beranjak untuk pulang ke rumahnya. Faqama ma'i liyakbalani, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ikut berdiri bersama Safiyah liyakbilani, untuk mengantarkan Safiyah ke rumahnya. Wa makna liyakbilani yarudduni ila baiti, yaitu makna liyakbilani di sini yaitu yarudduni ila baiti, mengantarkan aku ke rumahku, itu mengantarkan Safiyah ke rumahnya.